Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Bacewo Politik balik lagi, comeback again. Bacewo Politik adalah bacewo. Bacewo itu ngobrol, ngabahas, ngawangkong. Politik itu pendapat, opini yang menggelitik. Jadi bukan politik yang sedang marak nih Pak, lagi mendulang suara nih parpol, bukan tapi pendapat, opini yang menggelitik. Bacewo Politik kali ini kita kedatangan tamu dengan Bapak Priyo Indrianto. Pak Priyo Indrianto, selamat datang Pak di Bacewo Politik. Jangan lupa masih di masa pandemi, ingat 3M kata Bunda, menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun, mencuci tangan dan tidak berkerumun. Pokoknya mah ingat ya tak, bisi katularan si COVID-19. Nah, repot sadayana. Pak, boleh Pak diperkenalkan diri dulu Pak Bacewo Politik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para pemirsa sekalian. Saya Priyo Indrianto, tinggal di Cisaat, Sukabumi. Hari ini sehari-hari mengelola peternakan, khususnya peternakan domba. Ada sapi walaupun tidak terlalu banyak. Ya, selain di Sukabumi ada beberapa tempat yang saya juga mengelola peternakan di sana. Saya berterima kasih pada sore hari ini bisa diundang untuk ngobrol santai ya, Bacewo ya, gitu seputar peternakan. Apa yang nanti bisa kita diskusikan, kita bahas ya, nanti kita sama-sama bahas ya. Pak, di saat ini apa sih Pak kendala khususnya di bidang peternakan ini Pak? Ya, para pemirsa, di masa pandemi sekarang ini salah satu sektor yang memberikan peluang dukungan ekonomi itu sektor pertanian termasuk peternakan. Nah, karena ini adalah bagian dari ketahanan pangan. Kebutuhan pangan itu akan tetap berlangsung selama manusia masih hidup, intinya seperti itu. Nah, salah satu kebutuhan pangan adalah daging, salah satu adalah daging domba ya. Permasalahan peternakan di Indonesia untuk usaha domba adalah tidak efisiennya pola peternakan di Indonesia, sehingga peternakan di Indonesia itu kurang efisien. Ketidakefisien itu antaranya dikarenakan yang pertama karena volume yang kecil ya. Tetapi ini memberikan sebuah daya ungkit ekonomi bagi masyarakat ya. Mereka melihara 2 ekor, 5 ekor, 10 ekor. Walaupun kemudian saya sampaikan bahwa dalam perhitungan secara ekonomis, peternakan di masyarakat itu, kalau kita hitung secara objektif sebenarnya usaha yang rugi. Ya, tetapi masyarakat tidak merasa rugi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menghitung tenaga kerja. Kalau tenaga mereka dihitung, sesungguhnya itu merugi bagi mereka. Ya. Pada sisi lain, mereka bisa memanfaatkan waktu-waktu luang mereka ya, daripada kemudian tidak manfaat dan termanfaatkan dengan baik. Saya pikir juga itu menjadi baik juga, walaupun kemudian secara ekonomis begitu, secara kumulatif akhirnya masyarakat akan mendapatkan keuntungan. Nah, terkait dengan sektor peternakan usaha domba ini, saya menyarankan agar kemudian bagaimana kemudian para peternak ini mulai berpikir agar melakukan proses manajemen peternakan yang lebih efisien. Oh, jadi ada manajemennya juga Pak? Ya, salah satunya adalah bagaimana kemudian merubah volume, artinya dari sisi kapasitas, termasuk kapasitas pribadinya, dari peternak menjadi pengusaha peternakan. Peternak menjadi pengusaha peternakan. Begitu. Jadi harus ada pengembangan juga ya, pengembangan diri atau potensi diri ya, jangan sampai ya yang tadi itu. Kalau jadi peternak aja artinya usaha atau hasilnya itu segitu-gitu aja Pak? Ya, kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
Nah itulah yang membuat anak-anak milenial, anak-anak muda tidak terlalu tertarik di dunia peternakan, dunia pertanian, karena kapasitas yang mereka kelola terlalu kecil. Nah sebenarnya ini masalah yang sangat mudah, tinggal kemudian bagaimana kemudian merubah ya mindsetnya. Mengelola yang lebih banyak itu jauh lebih mudah dan lebih efisien. Ya, dibanding kemudian mengelola yang sedikit. Karena kalau yang sedikit itu dari A sampai Z itu harus kita tangani sendiri. Ya beda kalau mengelola besar, ada nanti bagian pakan, ada bagian penjualan, ada bagian produksi dan sebagainya. Berbeda dengan kalau kemudian dalam skala kecil. Dan saya pikir secara teknis tidak terlalu sulit ya, bahkan dengan pola-pola yang tradisional pun masih bisa dilakukan. Apalagi di zaman serba canggih saat ini Pak ya, anak-anak muda boro-boro ngurusin kambing, yang ada terus-terusan kena handphone. Iya. Pak, kalau selain dari, kan biasanya di domba ini daging aja ya, atau di apa namanya, bisa di sisi lain apa sih yang bisa dipengaruhi? Secara umum peternakan domba itu dibagi dua, yaitu fattening atau pengemukan. Fattening? Ya, atau pengemukan. Ya, pengemukan. Yang kedua adalah breeding atau pembibitan. Nah, biasanya di peternak-peternak kecil cenderung kepada breeding, pembibitan, ya, menghasilkan anak-anak, ya. Kemudian kalau fattening itu biasanya peternakan besar. Secara hitungan itu, secara hitungan ekonomis, peternakan fattening atau pengemukan itu jauh lebih mudah manajemennya, dan keuntungannya lebih baik dibanding kemudian breeding. Ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya peternak besar cenderung untuk kemudian fattening. Mereka menyisakan bagian kecil untuk kemudian breeding. Oleh karenanya kita juga harus memberikan apresiasi sebenarnya kepada masyarakat peternak kecil-kecil itu, yang tetap kemudian mereka bisa istiqomah untuk melakukan peternakan breeding atau pembibitan. Padahal secara ekonomis tidak menguntungkan, tapi mereka terus kemudian memproduksi bibit itu. Bayangkan kalau kemudian tidak ada peternak-peternak kecil itu. Sementara peternak besar cenderung untuk melakukan fattening, tidak melakukan breeding atau pembibitan seperti itu. Dikawin, beranak gitu ya. Pak, kalau harga domba sendiri di masa pandemi sekarang ini berpengaruh nggak sih terhadap harga atau jual domba ini, Pak? Beli domba ini, Pak? Saya ingin kemudian berikan gambaran komparatif ya, bukan hanya kemudian di Indonesia, tapi juga di komparasi dengan negara lain. Negara kita itu sebenarnya harga domba itu jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Katakanlah seperti Australia, ke Selandia Baru itu jauh lebih murah dibanding Indonesia. Nah, walaupun kemudian banyak peternak, khususnya peternak kecil, yang mengatakan bahwa mereka selama ini mendapatkan harga jual yang terlalu murah. Terlalu murah. Kata mereka seperti itu. Padahal kuncinya tidak efisien. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang masa pandemi ini itu mempengaruhi harga domba. Salah satu pasar terbesar domba, khususnya pasar domba jantan, itu adalah pasar domba Idul Adha. Ya, pasar Idul Adha. Nah, pada tahun ini kebetulan pas masa pandemi, kecenderungan lembaga-lembaga itu mencari domba-domba korban yang memiliki harga murah. Harga murah itu yang pertama karena size-nya lebih kecil. Size-nya kecil. Ya antara 18 kilo sampai 25 kilo. Nah, padahal itu size ukuran-ukuran yang seharusnya masih bisa dikembangkan atau diternakkan atau dikemukan. Kemudian yang kedua adalah ada kecenderungan untuk mencari domba jantan itu ada dua secara umum, domba bertanduk dan domba tidak bertanduk. Domba tidak bertanduk khususnya di Jawa Barat itu harganya selisih bisa sampai 10.000 per kilo. Per kilo. Jadi kalau kemudian beratnya 25 kilo, yang bertanduk dan tidak bertanduk itu berarti selisihnya 250.000 saat di Belanda. 250.000. Ya. Sementara di Jawa Barat ini kebanyakan mayoritas peternaknya adalah peternak domba bertanduk. Petanduk. Ya,
sementara domba tidak bertanduk itu ada banyak di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, sehingga kemudian domba besar bertanduk itu pada masa pandemi ini marketnya berkurang. Marketnya berkurang sehingga mungkin berkurang sampai 30-40% ya. Ya, sehingga kemudian harganya tidak bisa seperti tahun sebelumnya. Jadi harganya turun nih. Di pasaran, saya mengukur harga pasar ya, pasar Sukabumi. Itu harga di posisi berat yang 40 kiloan itu di harga objektif. Kalau ditimbang itu dulu itu mencapai 75.000 sampai 80.000. Tahun ini di pasar itu hanya capaiannya 63 sampai 65.000. Berarti kurang lebih selisihnya bisa sampai 10-15.000. Lumayan juga. Lumayan. Itu pun kalau laku terjual ya. Ini banyak juga yang nggak laku terjual ya untuk yang domba-domba besar. Seperti itu. Pak, di ini dulu. Oh iya. Sayang ini kalau dibiarin. Terima kasih banyak nih. Pak, tadi kan ada dibahas soal domba bertanduk dan tidak bertanduk. Itu perbedaannya selain dari berat atau harga, apa lagi nih Pak? Ya, kalau domba yang membedakan harga selain karena tanduk, juga jenis kelamin. Ya, domba jantan dengan domba betina itu jauh ya harganya, selisihnya bisa sampai 20.000. Selisih sampai 20.000. Sehingga kemudian kecenderungan pemotong daging itu memanfaatkan domba-domba betina karena harganya lebih murah dibanding domba jantan. Yang jantan. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya saya ingin kemudian masuk ke permasalahan dasar yang perlu difahami oleh para peternak ya. Permasalahan dasar harus difahami oleh peternak. 70% biaya produksi di peternakan itu ada di pakan. Ada di pakan. Pakan, ya. Kenapa tadi saya katakan di negara lain, Australia, di Selandia Baru itu jauh lebih murah dari Indonesia karena mereka relatif zero cost dari sisi pakan, relatif ya. Walaupun ada pakan tambahan nanti kosendra, tetapi mereka kan sistemnya diatur, dilepas. Ya, berarti kemudian biaya pakan untuk pengambilan pakan, memang rumput di Indonesia banyak juga kemudian peternak itu memang tidak perlu harus bayar. Tetapi biaya ngambilnya yang mahal. Rumputnya gratis, tinggal ngambil. Malah masyarakat senang diaritin ya gitu. Tapi kemudian biaya ngambilnya yang mahal. Nah, kalau di Australia atau di New Zealand kan yang ngambil bukan orang, yang ngambil kan dombanya sendiri. Mereka ngarit sendiri dombanya, istilahnya begitu. Menggunakan jasa lain gitu. Jasa lain kan, jasanya domba sendiri bisa ngarit sendiri kan, nggak perlu kemudian diambilin. Kalau di Australia dikencarin gitu mungkin nggak ada yang ambil. Kalau kita mungkin kemungkinan ada yang ngambil ngeri. Masalah sosial kita. Masalah sosial ya. Jadi bukan masalah teknik peternakan, jadi akhirnya kembali kepada masalah sosialnya. Seperti itu. Nah, itulah yang kemudian perlu diperhatikan. Sehingga kemudian kalau kemudian kita mau melakukan intensifikasi seperti di Indonesia, ya dengan melakukan pemeliharaan di kandang, bagaimana kita berpikir mencari pakan alternatif yang murah tetapi berkualitas. Murah tapi berkualitas. Ya. Satu orang itu sebenarnya kalau menggunakan pakan yang baik, ya kualitas, itu bisa mengolah sampai 500 ekor. Sampai 500 ekor. Ya. Kalau di Bapak sendiri berapa? Ya, kira-kira seperti itu. Seperti 500 ekoran. Ya, 500 ekor satu orang bisa mengelola sampai selesai. Kecuali untuk breeding ya. Breeding. Ya, karena dia harus ngurusin anaknya, harus perkawinan dan sebagainya. Itu memang butuh SDM tambahan ya, gitu. Tapi kalau sekedar fattening, itu memberikan makan dengan pakan konsentrat yang sudah siap itu paling pekerjaan hariannya di pagi hari 2 jam kalau 500 ekor, di sore hari 2 jam. Sangat-sangat efisien sekali dari sisi waktu ya. Dan kedua, bukan hanya dari sisi kapasitas SDM untuk mengelola jumlah yang lebih besar, tapi juga kemudian dengan pakan yang berkualitas itu pertumbuhannya juga lebih bagus. Oh, pakan yang berkualitas pertumbuhan juga bagus. Ya. Yang tadinya domba harus dipanen 1 tahun, ya dengan pakan konsentrat itu
domba bisa dipanen dalam jangka waktu yang lebih singkat, bisa 3 bulan atau 4 bulan. Oh, 3 bulan. Berarti setahun bisa 4 kali, 3 kali, mohon maaf ya. Hanya kemudian kita juga harus memahami tentang pola harga di Indonesia. Jadi harga itu, contoh ini Idul Adha belum lama ya, baru kurang lebih 2 bulan yang lalu. Harga bibit itu mahal. Oh, harga bibit mahal. Mahal ya, karena dibandingkan harga peternak-peternak kan banyak yang masuk tuh. Tapi harga domba besar itu murah. Karena siapa yang mau beli domba besar? Gitu loh. Gitu. Jantan itu terlalu mahal untuk dipotong oleh jagal. Mereka memilih betina. Nah, nggak banyak market jantan bertanduk gitu seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau kita melihat membeli domba bakalan dengan harga mahal, panen nanti kita kira 4 bulan harga lagi murah. Makanya kemudian harus ada strategi. Baiknya memang masuk itu, kalau yang intensif itu maksudnya nanti setelah 3 atau 4 bulan kemudian ya, dengan saat harga bakalan murah, harga panen nanti bisa dipersiapkan untuk ada Idul Adha ya. Itu harga yang paling spesial ya, paling bagus seperti itu. Berarti harus dari jauh-jauh hari ya mempersiapkan itu semua, Pak ya? Ya, harus. Perhitungannya juga mungkin tadi manajemen tadi ya. Itu, Pak ya? Jangan sampai kemudian pelihara kita teknis bagus, produksi bagus, kita nggak paham tentang harga. Ya, harga beli bibit mahal, harga jual murah gitu loh. Timingnya nggak tepat. Itu juga kan akhirnya belum tentu bisa menguntungkan kalau produksi kita bagus. Ya. Kecuali kalau bibitan itu bisa selamanya kita lakukan. Pak, kalau di Sukabumi sendiri, Pak ya, jenis domba apa sih yang banyak diternakan oleh peternak ini, Pak? Ya, selain yang secara umum peternak Sukabumi banyak melihara domba priangan namanya. Domba priangan. Domba priangan itu adalah domba lokal yang bertanduk. Ya, yang bertanduk. Nah, kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kalau enggak ekor gemuk, domba ekor gemuk atau domba ekor tipis, secara umum tidak bertanduk, walaupun 1-2 ada yang bertanduk. Karena Jawa Barat itu unik, memang mereka ketika membeli domba itu tidak hanya ansih melihat tingkat kegemukannya atau posturnya, tetapi juga tampilannya. Tanduk itu menjadi salah satu mahkota ya, yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Yang kedua, baru kemudian ada domba Garut ya. Domba ini sebenarnya domba yang memiliki kualitas yang cukup bagus, tetapi memang pasarnya nggak banyak. Pasarnya nggak banyak karena dia size-nya terlalu besar. Gitu, size-nya terlalu besar. Jadi peminatnya nggak banyak. Rata-rata peminat market itu kan meminta yang di posisi berat 20 sampai 30 gitu ya. Nah, ini beratnya di atas 40 kilo. Nah, itu gede sekali, pertumbuhan juga cepat. Selain itu ada juga kemudian para seniman ya yang menyukai ya, memilih domba Garut ini untuk ketangkasan seperti itu. Yang adu domba itu? Ya, ketangkasan, bukan adu domba gitu. Oh, bukan adu domba. Ini bukan politik ya, jangan adu domba gitu. Ya, berarti bukan karena mindset masyarakat, itu mah domba jangkar diadu, tapi karena mungkin salah satu size-nya. begitu. Kalau daging berpengaruh nggak sih antara domba Australia, domba Sukabumi, domba Garut, domba priangan itu ada beda nggak sih dari mulai daging, kulit atau bulu? Sebenarnya akan berbeda ya, tetapi kemudian secara umum masyarakat tidak pernah membedakan. Gitu. Hanya masyarakat membedakan antara daging kambing dan daging domba. Kambing dan domba. Tetapi setelah menjadi daging, masyarakat juga nggak bisa kemudian membedakan. Ini tergantung dengan kultur. Contoh, Jakarta itu menyukai kambing. Mbek. Ya. Sate kambing. Semuanya sate kambing. Tapi kalau kemudian Sukabumi, yang namanya sate kambing itu bukan sate kambing, sate domba. Domba itu teksturnya lebih banyak lemaknya dibanding kambing. Lebih banyak lemaknya dibanding kemudian kambing. Nah, orang Jakarta tidak terlalu menyukai, orang
Jawa Barat khususnya, bukan Sukabumi, Jawa Barat lebih menyukai domba karena dengan adanya lemak itu juga memberikan rasa gurih. Ini kan tentatif ya. Tergantung kultur kebiasaan. Bukan karena menambah stamina jreng. Itu mah tentatif lah gitu. Yang jelas kemudian kambing itu nggak mengandung kolesterol. Ya, kambing itu mengandung anaknya. Mengandung anak. Iya. Ngomong-ngomong kan Bapak ini ya ternak di domba. Bapak suka makan domba? Suka sekali. Suka sekali ya. Gitu. Lu kirain peternak domba tapi nggak suka makan domba. Wah, itu mah berarti kemudian dia mendorong orang lain justru kemudian dia bisa sukses. Kita harus jadi penggemarnya gitu. Apa yang kita usahakan kita gemari gitu. Asal jangan gemar adu domba aja. Pak, ya. Kalau di Sukabumi sendiri peternak domba ini ada, kalau menurut Bapak, hitungan Bapak ada berapa peternak sih? Yang terhimpun dari apa tadi, HPDKI ya Pak? Ya, memang secara statistik saya belum tahu ya datanya, tetapi Sukabumi itu di Jawa Barat itu menjadi salah satu sentra produksi kambing dan domba di Indonesia ya, khususnya untuk mensuplai pasar di Bogor dan Jakarta. Yang menarik adalah dulu Sukabumi atau Jawa Barat secara umum itu sempat kemudian disuplai domba dari Jawa Timur, Jawa Tengah, karena harga di sana lebih murah dibanding Jawa Barat. Sekarang terbalik, baru anomali tahun ini. Padahal market terbesar Jabodetabek, tapi harga di Jabodetabek ini jauh lebih murah dibanding Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sehingga apa yang terjadi anomali ini? Banyak kemudian domba-domba bibit itu sekarang ya dikirim ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baru tahun ini, nggak tahu sampai kapan itu. Hari ini juga volume atau jumlah domba, khususnya domba betina di Indonesia gitu, termasuk Jawa Barat ini sudah mulai berkurang. Udah faktornya Pak? Kenapa? Faktornya penyebab berkurang apa? Mungkin juga karena banyak pemotongan domba-domba betina ya. Ya gitu. Nah, memang saya perkirakan 2 tahun lagi kita akan berat. Nah, memang harus ada kebijakan secara menyeluruh bagaimana sekarang ini. Nggak bisa secara individual. Saya bersama teman-teman di HPDKI Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, saya kebetulan pengurus di DPP-nya. Ini juga sedang mencari solusi bagaimana kemudian mengendalikan populasi ini ya. Karena nanti yang akan mengalami kerugian juga para peternak sendiri. Peternak di gitu. Semua, bukan hanya peternak, nanti juga pedagang, kemudian juga pemakai customer juga akan dirugikan. Belum pedagang sate ya. Ya, nanti. Artinya kalau peternak domba atau dombanya semakin menipis, harga pun akan semakin merangkak Pak ya. Seperti itu. Dan ini menakutkannya adalah daya saing produksi di Indonesia itu semakin melemah. Hari ini aja kita jauh lebih mahal daripada Australia. Contoh di pasaran daging karkas, karkas itu kalau orang jual ayam itu ya, tinggal tanpa kepala, tanpa jeroan, tanpa ceker, tanpa ceker ya, masih ada tulang dan daging itu ya, gitu. Nah itu namanya karkas. Persis karkas di kambing itu pasaran di Indonesia kurang lebih antara 90 sampai 100 ribu per kilo. Dari Australia cuma 50 ribu, setengahnya. 50 ribu. Ya, jauh dibandingkan dengan kita. Jauh. Ya. Pak, kalau boleh tahu, kenapa Bapak pilih berternak domba dibanding berternak tuyul gitu? Kenapa nih Pak? Apa karena keuntungannya lebih besar atau karena tadi yang fenomena tadi bahwa peternak domba ini semakin berkurang atau ada alasan lain Pak? Yang pertama, kalau dirunut dari sejarah ternyata para nabi itu rata-rata peternak domba. Betul. Ya, saya pewaris para nabi, penerus para nabi. Jadi ingin paling nggak kemudian mengambil sisi-sisi yang bisa saya kerjakan ya. Saya tidak seperti kemudian para nabi, tetapi kemudian ada sisi yang bisa kemudian saya kerjakan. Salah satu peternak domba. Yang kedua,
eh, saya juga sempat peternak ayam gitu selama 26 tahun ya, tapi kemudian fokus hari ini di domba karena di domba itu walaupun ada fluktuasi, tetapi fluktuasinya bisa diprediksi. Nah, beda dengan di ayam, fluktuasinya itu sulit ditebak oleh siapapun. Ya. Kenaikan harga, malah kalau bahasa saya bukan kenaik harga, tapi apa? Pindah harga. Pindah harga seperti itu. Nah, di domba ini masih kemudian bisa diprediksi. Yang ketiga, ya dengan versi saya kebetulan saya punya kapasitas untuk kemudian produksi domba dengan yang lebih efisien ya. Gitu. Memang dari sisi keuntungan dibanding memelihara ayam itu masih jauh melihara domba dibanding ayam. Tetapi resikonya juga masih lebih kecil dibanding kemudian pelihara. Saya pikir dalam bisnis ini yang terpenting adalah kepastian usaha, bukan kemudian besar atau kecil untung, kepastian. Nah, di domba ini jauh lebih pasti dibanding kemudian di perunggasan. Dibanding perunggasan. Iya. Kalau Bapak pernah nggak sih ngalamin rugi besar gitu? Kalau nggak untung besar, itu faktor-faktor lainnya itu apa sih yang bisa? Ya namanya juga usaha. Gitu. Ya ruang itu juga pernah terjadi, apalagi dalam masa-masa belajar. Ya menangani barang itu senantiasa kita harus belajar. Di sisi transportasi, dari sisi adaptasi, dari sisi produksi, dari sisi perkandangan, dari sisi pakan, itu terus saja belajar, berinovasi dan sebagainya. Dan semuanya itu kan mengandung resiko ya, karena memang ini barang hidup milik orang. Jadi juga ada masa-masa kemudian pernah mengalami itu, biasa. Ada konsekuensi logis yang harus kita terima itu ya, baik rugi ataupun untung ya. Tapi pengennya sih untung terus ya. Iya. Pak, tips nih Pak untuk para pengusaha domba atau kambing di Sukabumi, dan untuk para pemuda yang sekarang enggan untuk berternak, apa nih Pak tipsnya Pak? Ya, yang pertama saya ingin mengajak para peternak khususnya gitu, bagaimana kemudian merubah positioningnya ya, dari peternak menjadi pengusaha peternakan. Artinya volumenya harus ditingkatkan. Kalau ingin sejahtera, ya kalau dalam Islam itu sebenarnya kita ingin merubah dari mustahik mereka yang berhak mendapatkan zakat menjadi muzaki. Ya, standar muzakinya peternak domba itu minimal 40 ekor. 40 ekor. Jadi minimal bagaimana kemudian kita bisa mengelola 40 ekor. Ya, itu sangat mudah sekali 40 ekor itu dikelola. Nah, tetapi itu sangat minim ya. Saya sarankan agar kemudian meningkatkan kapasitas ya, sehingga kemudian peternakan domba ini bisa menjadi andalan bagi para pemuda kaum milenial. Ya, kalau modal itu sebenarnya sangat banyak karena banyak lembaga-lembaga yang bisa memberikan. Tetapi blueprint kita, apakah kita sudah yakin apa yang kita ternak itu menguntungkan atau tidak? Belum. Seperti tadi yang dilakukan oleh banyak peternak, sebenarnya secara objektif mereka itu rugi. Nah, kalau itu direplikasi menjadi sebuah usaha, dibesarkan menjadi sebuah usaha dengan cara yang sama, saya jamin pasti rugi. Ya, seperti itu. Nah, ya butuh belajar, banyak coaching, banyak kemudian peternak-peternak yang sudah bisa kemudian menuju manajemen yang lebih baik. Salah satu kuncinya adalah mencari pakan alternatif, karena 70% biaya produksinya ada di pakan. Insya Allah ya, kalau ada teman-teman rekan-rekan yang membutuhkan sharing, diskusi, saya juga bisa bantu sesuai dengan ya pengalaman dan ilmu yang saya miliki. Caranya kemana Pak? Datang ke langsung atau? Boleh datang langsung, boleh. Memang datang langsung itu lebih mudah daripada kemudian kita sampaikan cara teori. Kalau melihat itu orang lebih mudah yakin, ya. Iya. Daripada istilah nama ulah meuli ucing nakalung. Alhamdulillah, Bacewo Politik kali ini berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, Pak, apa yang kita bahas dapat bermanfaat untuk semua, khususnya bagi peternak. Ingat,
kata Bapak tadi, mending eneh ternak domba daripada adu domba. Itu Pak ya. Betul. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi, wassalamualaikum